capability organisasi di Pertamina itu kan cukup besar ya. Dia seperti kapal induk. Pertamina menghadapi bauran energi yang memang harus ada. Pertamina menjawab tantangan transisi energi, dan kemudian ada sinyal-sinyal sedikit terakhir bagaimana kemudian kolaborasi dari regulator dan eksekutor di lapangan. Hey you guys, selamat datang di podcast Simbiosis Indonesia. Grow Together, Sustain Forever. Bersama saya Triyoga Wibisono. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Simbiosis Indonesia, boleh subscribe dulu YouTube kita. Dan untuk teman-teman yang pengen informasi soal perubahan iklim, lingkungan, dan ekonomi sirkular lainnya, bisa follow dan share sosial media kami Simbiosis Indonesia. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas isu yang belakangan ini lagi relevan banget nih, soal kesiapan SDM, sumber daya manusia, industri energi dalam menjawab tantangan sustainability. Nah, beruntung banget kita di episode kali ini kedatangan Mas Suparyono, Vice President Human Capital GA and Procurement di PT Pertamina Maintenance and Construction. Selamat datang Mas Suparyono. Mas Yono, gimana Mas Yono memandang isu atau tuntutan global lah, akhirnya beberapa dekade terakhir ini terkait transisi energi, terutama Mas Yono yang aktif di leading sektor BUMN yaitu di Pertamina, dalam melihat isu ini, Mas? Terima kasih, Mas Yoga. Ya. Ini adalah forum yang cukup menarik ya, melihat sisi energi hari ini dan isu-isu lingkungan, isu-isu energi terbarukan yang memang menjadi challenge buat kita semua, karena kita semua tahu bahwa kita biasa hidup bergerak mobility itu dengan menggunakan BBM, ya kan, bahan bakar minyak atau bahan bakar, orang menyebutnya bahan bakar fosil gitu ya, yang tentu sangat berpengaruh pada kondisi iklim khususnya di Indonesia. Tentu dengan saat ini pemerintah selaku pemegang regulator itu juga mengkampanyekan adanya target-target misalkan zero net emisi yang harus kita jalankan. Kemudian bagaimana Presiden juga mengamanatkan adanya B20, B30, B40 sampai nanti di tahun 2060. Nah, itu juga merupakan challenge yang tersendiri, karena tadi membangun capability organisasi di Pertamina itu kan cukup besar ya. Dia seperti kapal induk yang kalau manuver itu harus ancang-ancang, harus tinggi, harus lama. Jadi tapi kita harus dituntut untuk kecepatan, karena tadi target itu harus segera dicapai. Sehingga kami dari khususnya saya sebagai praktisi di human capital, SDM itu juga harus mempersiapkan seluruh tenaga kerja, seluruh perwira-perwira Pertamsi atau perwira-perwira Pertamina secara umum itu siap dengan perubahan zaman tadi. Bagaimana menghasilkan energi yang ramah lingkungan, kemudian mendukung net zero emisi gitu ya. Gitu. Jadi itu tantangannya. Jadi bagaimana kita menyiapkan kader-kader perwira khususnya di Pertamina, bagaimana mengubah mengubah energi dari yang tadinya istilahnya energi kotor ya, menjadi energi bersih. Walaupun kita tahu bahwa resource-nya sama, jadi kita perlu riset terus kan, bagaimana menghasilkan gas buang yang sempurna sehingga tidak berdampak secara negatif kepada lingkungan, gitu sih. Jadi tantangannya. Rantai pasok energi Indonesia dari hulu ke hilir itu kan leading sektornya, terlebih Pertamina adalah BUMN, itu kan dikuasai oleh Pertamina. Dan hari ini resource utamanya itu masih batu bara fosil. Iya. Yang mana kalau
ngikutin tren diskusi global kan ini desakannya lagi dari mana-mana nih Mas Yono Iya. terkait. Tapi beban Pertamina hari ini adalah bagaimana kemudian selain tadi meminimalisir hasil buangan Iya. dari produksi fosil tadi itu, kemudian ada juga diimbangi dengan mensuplai, memfasilitasi energi murah kepada rakyat. Ini kan jadi neraca yang kalau dilihat dari kondisi ekonomi Indonesia hari ini cukup sulit. Tantangan melihat data tersebut gimana, Mas Yono? Tentu kita harus melihat dari sisi tadi rantai pasok. Bagaimana tentu kalau kita bicara tentang kebutuhan energi kita yang di atas 1,4 juta barel. Substitusi energi inilah yang sebenarnya kalau di kami kita bisa lihat bahwa di kami ada Pertamina Geothermal Energy. Bagaimana Pertamina menghadapi bauran energi yang memang harus ada dari panas bumi itu. Kan kita tahu bahwa panas bumi nomor 2 kalau nggak salah di dunia itu adalah di Indonesia. Artinya kita bisa mengoptimalkan bauran energi yang ramah lingkungan itu menjadi salah satu solusi yang perlu kita hasilkan. Selain tadi rantai pasok yang perlu kita evaluasi agar tentunya keluaran atau harga pasarnya juga bisa diterima di market Indonesia, bisa affordable gitu. Itu yang menjadi challenge kami juga dalam menyiapkan dukungan untuk menuju pada net zero emisi tadi. Gitu sih. Ya kalau tadi kan energi fosil masih besar angka impornya. Kemudian per 3 Februari kalau tidak salah dari SDM ada mandatori terkait B40, bauran biodiesel, 40 itu biodiesel. Nah, karena rantai pasok energi mayoritas Indonesia itu dari Pertamina, ketika shifting ke transisi energi yang lebih berkelanjutan, itu kan berarti ada peran Pertamina juga di situ terkait, misalnya ada power grid, kemudian pengembangan energi terbarukan. Pertamina itu sejauh ini gimana tuh Pak perkembangannya? Tentu secara angka bisa dipastikan kepada laporan yang sudah dideklar sama Pertamina ya. Tetapi seluruh entitas di Pertamina itu harus mendukung adanya capaian-capaian tadi B40 dan bauran energi yang lain. Karena sebenarnya turunan atau bauran energi dalam menghadapi shifting dari energi fosil menuju non fosil itu terus dijalankan. Dengan misalkan ada substitusi energi dari BBM menuju ke panas bumi, terus dari panas bumi ada beberapa lain misalkan ada di petrochemical yang turunan-turunan itulah yang terus dihasilkan. Dan di Pertamina setahu saya ada namanya Pertamina Research and Technology RTI. Itu adalah salah satu upaya ikhtiar Pertamina dalam rangka yaitu tadi menyambut tadi itu energi terbarukan. Energi baru terbarukan, menyiapkan sarana dan fasilitas sehingga produksi energi itu juga bisa compete dengan kebutuhan. Karena tentu kilang sebagai aset utama Pertamina dalam menghasilkan produksi minyak yang ramah lingkungan itu juga perlu di-upgrade juga kan gitu, sehingga bisa menyesuaikan produk-produk yang dihasilkan oleh Pertamina gitu. Jadi sehingga target yang diharapkan oleh pemerintah itu bisa tercapai dengan on schedule di kami gitu. Ngomongin target pemerintah nih Mas, kan kalau kita kumulatif diskusi itu teman dari generasi saya Gen Z ini kan demand terhadap energi bersih itu cukup tinggi ya, tapi kadang kita pemetaannya tuh masih ngawur, masih asal tembak ya. Nah, Indonesia ini kan kalau dilihat dari diskusinya adalah potensi energi terbarukannya tinggi sekali, dari mulai geothermal, kemudian panas matahari kan sepanjang tahun. Tadi dari Mas Yono sendiri ada penjelasan terkait RTI, research dari teknologi dari Pertamina sendiri. Nah, approach Pertamina melihat landscape privilege dari
apa namanya peluang energi terbarukan Indonesia tadi itu dari geothermal, kemudian panas matahari, kemudian ada angin. Ini nggak bisa dipisahkan Pertamina sebagai entitas tersendiri ya. Oke. Karena kita juga tahu bahwa ada PLN di situ. Oh betul. Ya kan. Jadi kita perlu sebenarnya Koordinasi. kolaborasi lah. Ya. Kalau di BUMN itu ada kolaborasi antar BUMN gitu. Sehingga sebenarnya penghasil energi hari ini kan kalau nggak Pertamina ya PLN kan gitu. Dimana misalkan geothermal itu sudah mensuplai ke PLN dan beberapa entitas yang lainnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana regulasi ini itu mengawinkan antara dua BUMN ini sebagai penghasil energi. Karena kalau kita lihat Pertamina itu adalah perusahaan energi, kan gitu. Kalau kita bicara energi, berarti kan semua bauran energi itu idealnya ada di bawah naungan Pertamina gitu sebagai konsolidator dari semua energi yang ada di Indonesia saat ini. Sehingga itu yang perlu menjadi catatan, apakah regulasi ini bisa juga mengumpulkan ya, memfasilitasi adanya pengelolaan energi dan baurannya. Jadi nggak secara parsial itu, oh ini BUMN 1, ini BUMN 2, oh ini yang terkait ngomongin fosil, ini ngomongin misalkan batu bara yang ya tentu menghasilkan listrik masih dari batu bara kan gitu ya. Belum misalkan kita menghasilkan baterai nanti, itu juga kita tahu bahwa nikel itu salah satu yang terbesar Indonesia dalam menghasilkan nikel itu kan. Mungkin itu yang menjadi catatan bahwa memang kita perlu arahan, perlu guidance dalam mengelola dan mengorkestrasikan ini sehingga target tadi net zero emisi itu bisa tercapai dengan cepat. Karena kalau tanpa konsolidasi masing-masing BUMN ini bergerak masing-masing, ini juga agak berat karena pasti kan bicaranya profit and loss kan gitu. Company karena bicara company ya bicara profit and loss gitu. Tapi kan ada tugas negara yang memang harus dikonsolidasikan. Nah, ini yang perlu dicermati bahwa memang nggak bisa kita berdiri sendiri kalau kita bicara tentang target-target sebuah negara yang besar, yang kita tahu bahwa resource energi di kita itu cukup banyak dan baurannya juga banyak karena kita berada di ring of fire katanya ring of fire. Kita punya panas, punya angin, punya panas bumi gitu-gitu. Privilege-nya itu gede banget. Banyak banget, bahkan kita air aja belum terutilisasi kan gitu. Jadi masih banyak sebenarnya yang bauran-bauran energi yang perlu kita optimalkan dan bagaimana mengkonsolidasikan semua entitas ini menjadi satu target yang harusnya bisa dicapai tidak dalam waktu lama gitu. Terkait eksplorasi tadi, ini sedikit Mas terakhir untuk segmen 1. Dari Pertamina sendiri, kemudian kolaborasi dengan perusahaan lainnya, company lainnya, secara resource, karena memang company kemungkinan pasti siap. Tapi kalau bicara soal fasilitas dari negara, bagi regulasi ini kita sedikit menyinggung terkait kesiapan. Kalau dari company kan pasti ya untuk eksplorasi siap. Karena dari tantangan geografis juga nggak ada masalah karena Indonesia dari privilege-nya besar. Tapi dari dikawinkan dengan target pemerintah, sebenarnya sejauh ini gimana, Mas? Inisiasi dari pemerintah? Sebenarnya kalau kita lihat di informasi media mainstream maupun non mainstream gitu ya, kita bisa tahu bahwa privilege itu bisa diberikan sepanjang ada komunikasi antara para stakeholder ini, kan begitu. Jadi ada hal yang ingin disampaikan oleh regulator bagaimana, terus kita sebagai eksekutor itu bagaimana. Jadi treatment itulah yang harusnya bisa dijembatani sehingga aksi-aksi korporasi itu secara comply itu bisa
positif di hari ini maupun di kemudian hari. Artinya ada garansi dalam mengambil keputusan. Baik itu kan berarti kan itulah dinamikanya di BUMN. Ada business judgment rules yang harus kita kita cermati karena ada profit, ada loss, ada juga regulator yang jadi kalau kita bicara swasta kita ngomong profit and loss aja. Tapi kalau di BUMN itu ada regulator yang memang harus kita cermati bahwa ini adalah tugas negara yang harus dikawal kan begitu. Jadi kalau misalkan hari ini aman ya harapannya sih ke depannya jadi aman. Karena ini demi negara kan gitu. Jadi itu yang menjadi catatan bahwa business judgment rules di BUMN ini memang menjadi satu dinamika yang mungkin perlu kita cermati sehingga aksi-aksi korporasi sepanjang tidak ada niat jahat, tidak ada kepentingan pribadi atau golongan, sepanjang itu sesuai dengan regulasi dan kebijakan negara, itu tentu harus kita dukung dan itu harus kita garanti gitu sehingga ibaratnya gini kita bisa berkreasi mempercepat terjadinya net zero emisi tadi kan gitu karena kalau teknologi sepertinya kalau dia pakai algoritma harusnya dia bisa hitung-hitungan matematikanya kan harusnya ada gitu karena misalkan teknologi seismik misalkan di sana ada potensi kalau dia diinjek atau di lifting gitu kan pasti dia ada ukurannya. Kalau memang nggak ada geser. Tapi kan itu harus bisa dijelaskan sih sebenarnya kepada regulator maupun kepada pemerintah sebagai pemegang otoritas sehingga kita bisa paham bahwa aktivitas-aktivitas ini memang firm dan secara regulasi memang terpenuhi gitu. Itu yang menjadi PR kita bersama. Jadi kalau enggak agak berarti challenging gitu sebenarnya. Itu dia tadi ada penjelasan yang cukup komprehensif dari Mas Jono terkait bagaimana kemudian Pertamina menjawab tantangan transisi energi dan kemudian ada sinyal-sinyal sedikit terakhir bagaimana kemudian kolaborasi dari regulator dan eksekutor di lapangan untuk menyambut net zero emission 2060. Next kita bakal bahas soal bagaimana kesiapan SDM sumber daya manusia dalam menyambut agenda transisi energi. Jangan kemana-mana, stay tune di podcast Simbiosis Indonesia. Grow together, sustain forever.